Halo kawan pajak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di kelas pajak secara daring KPP Badora. Pada kesempatan kali ini kami tim penyuluh pajak KPP Badora, yaitu saya Sida dan ditemani oleh dua rekan saya di sebelah kiri saya. Bapak, silakan Sudah. Selamat berjumpa kembali dengan saya Arif, penyuluh pajak di KPP Badora. Dan di sebelahnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Yudi dari KPP Badora. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh Bapak Arif dan Bapak Yudi akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu tentang imbalan bunga. Mengapa saya sebut materi ini menarik? Karena apabila sebelumnya kita membahas tentang kewajiban wajib pajak, kali ini kita akan membahas tentang salah satu hak yang bisa diberikan untuk kawan pajak semua, yaitu imbalan bunga. Baik, sebelum kita mengupas satu persatu tentang aturan juga aturan-aturan terkait juga kondisi-kondisi tertentu apa saja yang dapat diberikan imbalan bunga, sepertinya kita harus memberikan dulu untuk sambutan atau pengantar materi oleh Bapak Arif. Kepada Bapak Arif, silakan. Terima kasih, tidak. Oke, selamat berjumpa kembali. Kita penyuluh KPP Badora selalu menyajikan ya informasi terkait dengan perpajakan dan mudah-mudahan membawa manfaat ya untuk kawan pajak semua. Seperti kegiatan kita sebelumnya, hari ini kita akan menyampaikan materi terkait serial ya atau serial atau undang-undang HPP kita, yaitu di PP 50 tahun 2022, khususnya terkait pemberian imbalan bunga. Tadi sudah disinggung oleh Mbak Sida bahwa dalam aturan perpajakan ya, selain diatur tentang kewajiban yang banyak yang kita bahas ya. Nah, sekarang hari ini kita akan bahas terkait salah satu hak ya yang dimiliki oleh wajib pajak yang bisa dimanfaatkan. Nah, terkait hak wajib pajak sebenarnya apa saja secara umum? Banyak ya, di serial sebelumnya kita sudah sampaikan hak wajib pajak antara lain apa? Terkait tadi kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT ya, jadi jika ada kesalahan, hak untuk mengajukan pengungkapan perbuatan dan sebagainya, hak-hak dalam kegiatan pemeriksaan, hak yang kita terima dalam mengajukan upaya hukum dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan khususkan ya terkait hak wajib pajak, yaitu tentang pemberian imbalan bunga. Itu mungkin pengantar dari saya, Mbak Sita. Ya, demikianlah pengantar dari Bapak Arif. Tadi juga udah disinggung oleh Bapak Arif, kewajiban kita ada menghitung, membayar, dan melaporkan dengan benar dan lengkap. Kemudian juga selain kewajiban tentu saja ada haknya. Haknya tadi juga sudah disampaikan, yaitu tentang pengungkapan ketidakbenaran, terus kemudian pengembalian kelebihan pajak, seperti itu, dan juga salah satunya yang dapat diberikan adalah tentang imbalan bunga. Imbalan bunga diberikan jika apa aja nih Pak? Salah kondisinya. Iya. Kita bahas ya. Baik, kan pajak, saya rasa masih relatif sedikit ya wajib pajak yang punya pengalaman ya yang mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga. Jadi sesuai dengan diatur dalam undang-undang HPP kita dan juga diatur dalam pasal 44 ya di PP 50 tahun 2022. Mungkin secara garis besar dulu ya, Mbak Sida sudah sampaikan ada 5 dasar ya kenapa imbalan bunga ini dapat diberikan kepada wajib pajak. Nah, kelimanya itu apa saja? Mau tahu atau mau tahu banget? Tahu banget. Ya, kelima dasar pemberian imbalan bunga yang pertama ini adalah adanya keterlambatan pemberian imbalan bunga, atau yang kita kenal selama ini adalah adanya keterlambatan penerbitan apa? SKP KPP. SKP KPP ya, surat keputusan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ini ada terlambat. Kenapa bisa terlambat ya? Mungkin mudah-mudahan kita tidak ada yang terlambat ya. Betul. Tapi jika terlambat ya maka pada wajib pajak akan diberikan imbalan bunga. Kemudian yang kedua, adanya keterlambatan proses pemeriksaan atas SPT lebih bayar, di mana kita tahu berapa bulan jatuh tempo? 12 bulan Pak, 1 tahun. Nah, ketika dalam pemeriksaan atas SPT lebih bayar ya,
dan mengklaim untuk dikembalikan atau direstitusi, maka menjadi kewajiban DJP untuk menyelesaikannya paling lambat selama atau dalam waktu 12 bulan. Nah, apabila terlambat tentunya akan diberikan secara full ya sesuai yang diminta dalam SPT, dan kita akan diberikan imbalan bunga. Ini sebab yang kedua. Nah, berikutnya sebab yang berapa juga? 3. Yang ketiga ini yang diatur di pasal 27 pasal 17 ayat 4 ya, yaitu terkait apa? Adanya pemeriksaan duper ya, pemeriksaan bukti permulaan kemarin sudah kita singgung sedikit ya. Tetapi pemeriksaan duper tadi dilaksanakan atas wajib pajak yang menyampaikan SPT lebih bayar dan meminta untuk direstitusi. Jadi mungkin ini terkait beberapa tempo yang lalu ya kita sudah berikan juga materi ini. Jadi ketika wajib pajak menyampaikan SPT lebih bayar dan meminta untuk dikembalikan, kan tentunya pasti atau wajib ya sesuai dengan pemeriksaan dilakukan oleh. Nah, jika dalam pemeriksaan ditemukan ada indikasi tidak pidana di bidang perpajakan, maka tentunya akan dinaikkan bukti permulaan. Nah, terkait tentang waktu tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Yudi ya, bahwa seharusnya kan selesai dalam waktu 12 bulan. Ketika dinaikkan ke Bogor, tentunya akan di-freeze, dibekukan sementara jangka waktunya ketika naik ke Bogor. Nah, ketika tidak terbukti dan seterusnya dan dikembalikan ke pemeriksaan semula, maka argo 12 bulan kembali. Nah, apabila ternyata lewat 12 bulan, maka kepada wajib pajak sudah diberikan ya restitusi sejumlah yang diminta di dalam SPT dan diberikan imbalan bunga. Itu soal yang berapa tadi? Dasar yang berapa? Tiga. Nah, sekarang berikutnya sebab yang atau dasar yang keempat. Ini yang paling sering terjadi ya, yang paling banyak diproses tentunya di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu pengembalian bunga ya berdasarkan pasal 27 B ayat 1. B ayat 1, yaitu terkait apa? Yaitu terkait adanya hasil dari upaya hukum ya yang disampaikan oleh wajib pajak atas hasil pemeriksaan ya, bisa dari putusan keberatan, putusan banding, putusan PK ya, di mana menyebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak. Nah, ini secara detail nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian kelima ya, yang terakhir ini adalah apa? Adanya pembayaran pajak yang disertai imbalan bunga berdasarkan pasal 27 B ayat 3. 27 B ayat 3. 27 ayat 3 itu terkait putusan SK pembetulan, SK pengulangan penghapusan sanksi dan SK pengulangan dan pembatalan penetapan. Itu mungkin secara umum ya kawan pajak terkait dasar pengembalian yang disertai dengan imbalan bunga atau yang dapat diberikan imbalan. Jadi kalau bisa saya ulangi lagi, berarti 5 kondisi atau kriteria yang dapat diberikan imbalan bunga. Jadi ada 5 ya. Sesuai dengan pasal-pasalnya. Kemudian tadi sudah dijanjikan oleh Pak Arief mau dibahas secara lebih lanjut untuk yang 27B ayat 1. Yang pertama tadi bukan itu. 11 ayat 3. 11 ayat 3. Nah, ini juga yang paling sering terjadi ya karena pajak yang diproses di KPP ya, bahwa di kita ada berapa SKP KPP yang terbitkan setahun kira-kira ada berapa ribu. Nah, para pajak jadi secara SOP ya, secara ketentuan bahwa penerbitan surat keputusan atau putusan kelebihan membayar pajak ini harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Ya, jadi ketika ada satu dasar ya, dasar pengembalian, maka harus kita proses dan kita harus terbitkan SK pengembaliannya dalam waktu 1 bulan. Nah, yang menarik ini tidak apa yang menarik? Yang menarik adalah tangan ya. Yang menarik di sini 1 bulannya itu dihitung dari tanggal kapan, sejak kapan. Ini yang harus kita cermati. Nah, bisa kita breakdown ya bahwa 1 bulan penerbitan SKP sejak tanggal KPP ini adalah 1 bulan ya. Dihitung sejak kapan? Yang pertama adalah sejak permohonan. Sejak permohonan pengembalian atau kemudian imbalan bunga yang disampaikan oleh wajib pajak dalam hal apa? Dalam hal ya diterbitkannya ya SKP LG berdasarkan pasal 17 ayat 1. Apa itu pasal 17 ayat 1? Yaitu SKP LG yang diterbitkan ya tanpa permohonan dari wajib pajak untuk direstitusi. Bisa jadi SPT tahunan kita kurang bayar. Setelah diperiksa terbit SKP LG. Bisa mana?
Bisa. Ataupun yang paling sering terjadi ini khusus untuk SPT masa PPN ada lebih bayar, tapi wajib pajak tidak memilih apapun di kolom yang disediakan. Nah, dalam hal ini tadi, sesuai pasal 111 maka setelah dalam pemeriksaan terbitkan SKPLB. Nah, SKPLB tadi ya harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan terbitkan SKPK-PP-nya sejak kapan? Sejak tanggal diterbitkan, Pak. Sejak permohonan Sejak permohonan. kemudian dalam tunai yang disampaikan oleh wajib pajak ini. Nah, nih yang kemudian yang kedua ya terkait apa? Kemudian yang kedua adalah terkait penerbitan SKPLB ya yang diterbitkan sesuai pasal 17B atau 17 ayat 2. Jadi ketika wajib pajak mengklaim SPT-nya lebih bayar dan minta restitusi, ya tentunya kita akan jika dari teliti namanya ya, kemudian terbit SKPLB, maka 1 bulannya dihitung sejak diterbitkan SKPLB. Demikian juga ya dengan dasar pasal 17 ayat 2, yaitu apa? Pasal 17 ayat 2, pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang. Maka ketika terbit SKPLB, nah paling lambat 1 bulan sejak terbit SKPLB tadi harus kita terbitkan SKPK-PP-nya. Kemudian yang berikutnya 1 bulan itu adalah terkait tadi upaya hukum, misalnya ada putusan keberatan yang mengakibatkan apa? Adanya pengembalian terhadap pajak, putusan banding, putusan peninjauan kembali ya. Maka semua juga harus diselesaikan ya, diterbitkan SKPK-PP-nya dalam waktu 1 bulan sejak apa? Diterbitkannya surat putusan tersebut. Nah, yang terakhir demikian juga ya terkait SK pembetulan, secara pengurangan penghapusan sanksi dan secara pengurangan atau pemberatan penetapan ini juga harus diproses ya. Apabila ada kelebihan, diproses pengembaliannya dalam waktu 1 bulan sejak SK tadi diterbitkan. Ini untuk penjelasan di pasal 11 ayat 3. Kemudian, waduh ternyata sudah banyak juga ya ketentuannya. Iya. Tadi sudah di 11 ayat 3, 17B ayat 3, 17B ayat 4, kemudian 27B ayat 1. Poin-poin apa yang harus diperhatikan dalam permohonan imbalan bunga ini, Pak Arief? Nah, kalau permohonan silakan Mas Yudi mungkin bisa dijelaskan. Ya, untuk permohonan ini harus untuk imbalan bunga itu harus diajukan permohonan ya Pak ya. Ya. Jadi permohonan itu sebentar, sorry. Jadi permohonan itu atas kondisi 5 kondisi yang disebutkan Pak Arief tadi, maka WP untuk memperoleh imbalan bunga wajib melakukan permohonan. Di mana permohonan itu diajukan di KPP tempat wajib pajak itu terdaftar atau tempat KPP dikukuhkan atau tempat PKP dikukuhkan sebagai PKP ya. Kemudian permohonan itu bisa disampaikan secara elektronik atau secara langsung. Jadi bisa langsung mendatangi KPP dengan mengajukan permohonan secara tertulis. Kemudian yang wajib harus diisi adalah mencantumkan nomor rekening. Karena ini memang Rekening siapa dulu nih? nomor rekening wajib pajak Pak, bukan kita Pak ya. Nomor rekening wajib pajak itu harus dicantumkan. Kalau misalnya dikirim ya, nanti bisa dikirim melalui pos atau ekspedisi yang memiliki ini ya bukti. Bukti pengiriman surat. Terkait nomor rekening kita mungkin kalau juga ya pajak, misalnya pengurus yang diberikan atas nama pengurus nomor rekeningnya bisa nggak diproses? Kalau misalnya sebuah PT Pak yang mau Harus atas nama PT itu sendiri ya. Iya, atas nama Jadi PT nggak itu. boleh yang lain selain nama PT. Betul. Ya silakan Mas Yudi. Ya. Kemudian tadi apa udah bisa dikirim melalui pos, melalui ekspedisi atau pos. Kemudian yang paling penting ya itu Pak. Permohonan harus mencantumkan nomor rekening PIN. Itu yang Itu biasa sih, paling itu. jadi kendala di kita ya. Betul. Kalau misalnya tidak dicantumkan nanti bisa ada penolakan nanti untuk ini, permohonan imbalan bunga. Belum bisa diproses. Belum bisa diproses nanti. Mungkin juga sekedar menambahkan informasi untuk kawan pajak ya, untuk nomor rekeningnya nomor rekening dalam negeri ya. Jadi untuk rekening Bank Indonesia, takutnya nanti seperti di KPP Badora banyak BUT terus diberikan nomor rekening yang di luar negeri tidak bisa diproses Tidak bisa nanti di diproses. KPPN. Jadi yang dilampirkan nomor rekeningnya cantumkan nomor rekening dalam negeri. Kalau Mbak Sida, kalau misalnya nomor rekeningnya atas nama kuasanya boleh nggak? Tidak bisa.
nggak bisa. Nggak bisa Pak Kecuali ya. untuk kondisi-kondisi tertentu, Kondisi itu tertentu tadi ya. masih Secara yang umum tidak lainnya, bisa, iya, harus secara sesuai umum ya. nggak bisa. Iya. Atas nama dalam Wajib SK pajak yang kita bersangkutan ya. terbitkan, Iya. atas nama SK yang kita terbitkan dengan nama yang ada di rekening di sistem perpajakan itu harus pas. Iya. Iya. Bahkan beda satu huruf pun akan Ditolak. Ditolak ya, Iya. oleh sama KPPN ya Pak ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan tentang surat permohonannya bisa dikirimkan melalui channel-channel apa. Kemudian di surat permohonan itu apa yang harus tentang penghitungan imbalan bunganya. Oke. Siapa yang mau menjelaskan? Oke. Ataukah Pak Yudi? Oke, bisa. Oke, Kawanan Pajak nanti untuk pengajuan imbalan bunga ini ada tadi seperti Pak Arif jelaskan ada 5 kondisi ya di sini. Yang pertama untuk imbalan bunga karena keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 Undang-Undang KPP, Undang-Undang KUP yang telah diubah melalui Undang-Undang HPP Pak ya. Ya. Maka akan diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi berdasarkan KMK ya Pak ya. Bunga floating di situ nanti. Ada upliftnya apa enggak? Ada Pak upliftnya nanti. Upliftnya untuk imbalan bunga? Upliftnya ada ya. Untuk imbalan bunga tidak ada ya. Oh, tidak ada ya, Pak ya? Kalau bahwa bunga itu ada dari sisi sanksi administrasi, ada bunga, ya dari sisi pemberian imbalan bunga ya. Untuk sanksi administrasi ada yang tanpa uplift, ada yang uplift 5%, uplift 10%, dan uplift 15% paling tinggi. Sementara untuk bunga untuk penghitungan Imbalan bunga adalah tanpa uplift, tapi merujuk ke KMK ya Pak ya. terbitkan setiap bulan. Itu yang bukan bulan. Oke, kemudian untuk jumlah bulan sebagai dasar imbalan bunga dihitung sejak batas waktu penerbitan SKP KPP atau SKP PIB berakhir sampai dengan tanggal penerbitan SKP KPP atau SKP PIB. Jadi ini tentang penerbitan ini Pak ya, imbalan bunga karena terlambatnya penerbitan SKP KPP atau SKP PIB. Jadi dari SKPLB harusnya 1 bulan, dalam jangka 1 bulan harus diterbitkan SKP KPP ya Pak ya. Kemudian untuk batas waktu penerbitan SKP KPP atau SKP PIB sebagaimana dimaksud, paling lama 1 bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya SKPLB. Kemudian sejak diterbitkan SKPLB sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 atau pasal 17B Undang-Undang KUP yang telah diubah dengan HPP. Kemudian sejak 1 bulan sejak diterbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu atau 17C, kemudian atau dengan wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu 17D. Kemudian 1 bulan sejak diterbitkan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, keputusan pengurangan sanksi administrasi, kemudian penghapusan sanksi, keputusan pengurangan atau pembatalan STP. Kemudian 1 bulan sejak diterima putusan banding atau putusan peninjauan kembali oleh oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini adalah KPP. Kemudian imbalan bunga yang diberikan paling lama 24 bulan ya Pak ya, tidak boleh lebih. Paling lama? Paling lama 24 bulan Pak. Seperti kasus yang lagi Iya. hangat ya di medsos ya, Iya. ada bunga dihitung berapa puluh tahun ya. Kalau secara perpajakan ya, baik itu sanksi ataupun bunga. Dibatasi umum Pak ya, dibatasi Paling 24, lama paling lama 24 bulan. Serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan Pak. Kemudian untuk tarif bunga per bulan merupakan tarif bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan imbalan bunga. Ini untuk yang 11 ayat 3 ya. Mungkin yang Mungkin bisa kita tambahkan ya Mas Yudi, Ya. bahwa yang pertama yang lumayan banyak ya yang kita proses oleh Badora terkait pengembalian, kita tadi disebut oleh Mas Yudi ya, pengembalian pendahuluan ya terkait pasal 17C dan 17D. Nah di sini juga sama ya tentuannya. Maka dalam proses pengembalian pendahuluan tadi sesuai pasal
C yaitu untuk wajib pajak siapa? Kriteria tertentu, Yang memenuhi kriteria tertentu dan wajib pajak yang persyaratan tertentu. memenuhi persyaratan tertentu sesuai pasal 17 Undang-Undang KUP. Maka setelah kita teliti, maka kita akan terbitkan produk kita. Apa nama produknya? Tidak? SKP, KPLB. PKP. Nah, itu kembali SKP, ya. PKP. SKP KPP dan SKP PKP. PKP. Surat keputusan pengembalian pendahuluan atas kelebihan bayaran pajak. Nah, ini proses pengembalian maksudnya tadi menyampaikan kalau pajak yang mengatakan tadi juga harus diproses dalam 1 bulan sejak terbit SKP PKP, maka pengembalian tadi sudah harus diberikan, sudah diterbitkan SKP KPP-nya, nah itu ya terkait ini, gitu terkait pengembalian pendahuluan. Ya sekarang memang banyak ya diberikan fasilitas oleh pemerintah, di mana restitusi ini bisa diberikan dalam mekanisme pengembalian pendahuluan. Yang terakhir di atas kita berapa tidak? Pengembalian pendahuluan 05. Ini kayak mereka bikin siapa? Nanti kayaknya Perpres 5 ya yang diberikan kepada siapa? Orang pribadi. Orang pribadi apa syaratnya? Sampai dengan 100 juta ya Pak ya? Yang lebih bayar ya dan mengklaim untuk direstitusi tetapi dengan jumlah nominal Sampai dengan 1 juta. 100 juta. Tambahan. Oke, apa lagi? Jadi untuk penghitungan imbalan bunga itu mungkin ada unsur yang perlu diperhatikan adalah dasar penghitungan imbalan bunganya, kemudian tarif imbalan bunganya, dan yang ketiga adalah jumlah bulannya. Jumlah bulannya maksimal 24 bulan. Tarif imbalan bunganya tergantung dengan kurs KMK-nya. Berlaku pada saat bulan pertama. Bulan dihitung sejak bulan. Kemudian yang dasar pengembalian bunga ini tadi kayaknya ya, belum semuanya ya. Ya mungkin yang paling banyak di kita sebenarnya selain 17 C tadi adalah 27B ya. Tapi kalau apa kita selesaikan sedikit. Nah tadi kita lanjutkan ya bahwa pengembalian bunga juga diberikan ya ketika wajib pajak mengklaim SPT lebih bayar dan minta restitusi ternyata lewat 12 bulan ini pengulangan saja ya. Maka apabila lewat 12 bulan maka akan diberikan lebih bayar sesuai yang diklaim oleh SPT dan diberikan imbalan bunga termasuk ya dinaikkan ke buper ternyata dalam pemeriksaan buper nggak terbukti dikembalikan ke pemeriksaan semula atau dalam pemeriksaan buper terbukti sudah naik ke penyidikan ya tetapi dalam proses penyidikan tidak terbukti maka kembali juga dikembalikan ke pemeriksaan sebelumnya termasuk ya penyidikan sudah selesai tetapi hasilnya adalah tidak terbukti ya perbuatan pidananya maka akan dikembalikan ke pemeriksaan yang awal maka argunya kembali jalan diteruskan. Nah, apabila terlewati juga, maka sesuai pasal 17B ya 2, maka juga akan diberikan selain pokok LB-nya juga ditambah imbalan. Nah, sekarang yang paling menarik juga yang banyak kita tangani ya, memang kita proses ada beberapa ini permohonan adalah terkait atau dari dasar pasal 27B ayat 3, yaitu adanya apa? Dari pembalian dari putusan upaya hukum yang diajukan oleh wajib pajak. Itu terus terang banyak dibahas ya, ini yang paling sering di Madura ya Pak ya? Paling sering terjadi di semua KUP rasa. Jadi ketika ada SKP, kemudian diajukan keberatan, diajukan banding atau peninjauan kembali, ternyata ada kelebihan yang harus diterima kepada wajib pajak. Pertanyaannya, apakah dapat diberikan imbalan bunga? Nah, bisa menjawab? Nah, dalam pasal dalam Undang-Undang KPP di pasal 27B ya, kemudian juga dipertegas ya dalam PP 50 tahun 2022 tepatnya di pasal 44, maka dalam kasus pasal 27B tadi baru dapat diberikan imbalan bunga dengan syarat SKP yang diterbitkan ini adalah atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap SPT lebih bayar yang meminta untuk dikembalikan atau direstitusi. Ini kuncinya di sini karena pajak ya, ini juga yang membedakan ya dengan aturan di KUP sebelumnya. Sekarang dikunci intinya ketika ada pembalian di tingkat keberatan barang IPK kita lihat SPT yang menjadi dasar dalam pemeriksaan sehingga terbit SKP yang diajukan keberatan dan seterusnya itu apakah berstatus lebih bayar dan minta restitusi. Jadi dua ini nggak boleh terpisah ya, tidak ada kata-kata
mengatakan ya lebih bayar dan minta dikembalikan atau direstitusi. Maka jika ada kelebihan tadi, maka dapat ya selain dikembalikan pokok, kelebihan pembayaran pajaknya juga dapat dimintakan imbalan bunga. Ini yang diatur di dalam strateginya di PP 50 tahun 2020. Kalau boleh menambahkan ya, Ya. Pak Arif, untuk yang khususnya PP 50 pasal 44 ini. Jadi kalau misalnya memang WP telah mengajukan upaya hukum, kemudian terbit surat putusan, misalnya banding ya Pak Arif ya, Ya. nanti untuk imbalan bunganya diterbitkan untuk bulannya ya, itu dihitung dari tanggal terbit surat ketetapan. Kalau dulu sampai dengan tanggal putusan banding ya Pak Arif. Tapi dengan adanya pasal 44 ini, maka dihitung dari tanggal terbitnya surat ketetapan sampai dengan tanggal diterimanya putusan tersebut di KPP Pak Arif, atau Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini KPP. Jadi memang ada perbedaan di situ Pak Arif ya. Ya. Dan juga ini Mas Yudi, ada juga pertanyaan Pak terkait SKP yang diajukan Pak Yakum tadi, SKP jenis yang apa gitu kan? Jadi kalau kita atau wajib pajak menyampaikan SPT lebih bayar ya dan meminta untuk restitusi, kemudian dapat memeriksa, maka setelah diuji oleh pemeriksa hasilnya bisa SKPKB kurang bayar. Bisa bermacam-macam ya? Iya, bisa bermacam-macam Pak. SKP KB lebih kurang bayar bayar. dulu. Oh, lebih bayar. Oh iya ya. Dengan jumlah sama atau jumlah lebih kecil Iya. ya. Atau juga bisa terbitnya justru Kurang bayar. SKP KB atau bisa jadi menjadi SKP. Iya. Nah, kita tidak melihat jenisnya Iya. itu maksudnya. Iya. Artinya kita lihat hanya SPT awalnya, Betul. SKP dan minta restitusi, apapun produk SKP-nya kemudian diajukan upaya hukum, maka jika wajib pajak ada kelebihan dari putusan upaya hukum tadi, maka akan diberikan pokok ditambah Imbalan bunga. Kemudian jumlah lebih bayarnya mungkin juga yang harus diinformasikan kepada kawan pajak semua. Tadi sudah dikunci untuk informasinya. Kalau yang tentang 27A ayat 1 itu SPT-nya awalnya harus LB dan dimintakan restitusi, kemudian 27B untuk ya, bukan 27. iya, 27 ya, 3. kemudian untuk jumlah lebih bayar itu yang diberikan adalah yang sebesar yang disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir. Kemudian tadi untuk yang apabila ketetapannya diajukan upaya hukum yang lebih tinggi, apakah boleh diajukan imbalan bunga atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan Ya. kapan bisa dimintakan imbalan bunganya? Ya, ini pertanyaan sangat bagus, Sida, yang terkait tadi pasal 27B ayat 3 ya. Atas putusan keberatan yang diajukan atas SKP dan pemeriksaan SPT LB minta restitusi, maka baru dapat diberikan imbalan bunga apabila wajib pajak tidak mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu tidak mengajukan banding. Ya. Nah, kemudian untuk putusan dari putusan banding yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran pajak, ini dapat diberikan imbalan bunga ya ketika putusan banding sudah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Demikian juga untuk putusan PK ya, maka baru dapat diberikan imbalan bunga ya apabila putusan PK tadi sudah diterima di Direktorat Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung. Nah, ini yang menjadi menjadi titik poin kita ya dalam proses permohonan imbalan bunga. Kita harus pastikan semuanya sesuai dengan ketentuan. Sudah cukup banyak ya sepertinya yang sudah Iya. akan yang tadi sudah dibahas, dijelaskan dari awalnya. Bisa saya rangkum Boleh, atau masih boleh. ada itu? Tentang kondisi atau kriteria yang dapat diberikan imbalan bunga, tadi dijelaskan ada 5 kondisi atau kriteria yang dapat diajukan imbalan bunga. Kemudian untuk jangka waktu imbalan bunganya ini 1 bulan ya. 1 bulan. Berdasarkan PMK 18 sudah dikasih deadline waktu 1 bulan. Apabila KPP tidak memberikan respon atau jawaban, maka dianggap permohonan imbalan bunga wajib pajak diterima ya Pak ya. Kemudian tentang besarnya imbalan bunga tadi harus ada dasar pemberian imbalan bunganya, kemudian dikalikan tarifnya juga mengikuti kurs KMK, kemudian adalah yang terakhir jumlah bulan imbalan bunga yang dapat diberikan maksimal adalah 24 bulan. Demikianlah edukasi perpajakan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Arif, Pak Yudi, Dan saya Iya.
Tidak ikuti. dapat bermanfaat ya dan memberikan pengetahuan baru lagi untuk kawan pajak semuanya. Dan refresh menunya, Iya. banyak kawan pajak sudah kerja lulus ya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau ucapan atau informasi. Dan kawan pajak juga masih, kalau misalnya ada pertanyaan ya, tadi waktu sesi ini, sepertinya masih belum ada pertanyaan, kemudian kembali lagi ke kerjaannya, ini sepertinya ada yang ditanyakan, silahkan jangan ragu bertanya, silahkan melalui helpdesk KPP Badora, melalui WhatsApp di 0811 13300 1330053. Saya ulangi lagi, helpdesk KPP Badora di 0811 1330053, atau bisa datang langsung ke KPP Badora. Kemudian jangan lupa juga untuk follow sosial media kita ya, kawan pajak semua, di Instagram @pajak Badora dan juga di YouTube. Ditunggu kawan pajak untuk episode-episode kita baik di Instagram maupun di YouTube kita. Kemudian akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya sudah bergabung bersama kita. Sampai jumpa di kesempatan edukasi perpajakan lainnya. Saya undur diri dengan Pak Arif dan Pak Yudi. Ya. Kami Dan pamit. kita ucapkan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.